Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelica Baptista Putri Grahani dari Paroki Ciputat. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah kitab suci dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang berjudul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada suatu hari, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus berkata, "Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya untuk menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara mereka bijaksana dan 5 lainnya bodoh. 5 gadis yang bodoh itu membawa pelitanya namun tidak membawa minyak cadangan. Lain halnya dengan 5 gadis yang bijaksana ini. Mereka membawa pelita mereka beserta dengan minyak cadangan untuk pelitanya. Lalu mereka pun menunggu mempelai laki-laki sampai mereka mengantuk dan mereka pun tertidur. Ketika tengah malam tiba, datanglah seseorang dan berteriak, 'Mempelai pria datang, songsonglah dia!' Maka bergegaslah ke-10 gadis itu untuk bangun dan menyiapkan pelita mereka. Lalu ke-5 gadis yang bodoh itu menyadari bahwa pelita mereka hampir padam. Mereka pun menghampiri para gadis yang bijaksana. 'Bolehkah kami minta minyakmu itu? Pelita kami hampir padam.' Namun, jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, 'Tidak, minyak itu tidak akan cukup untuk kami maupun untuk kamu. Lebih baik kamu segera membeli di penjual minyak.' Lalu bergegaslah mereka untuk membeli minyak itu. Sayangnya, ketika mereka sedang pergi membeli minyak, mempelai pria telah datang, dan semua orang yang telah siap sedia segera masuk ke dalam ruang perjamuan kawin dan pintu pun ditutup. Setelah itu, kembalilah mereka setelah membeli minyak. Dan mereka menyadari kalau mereka sudah terlambat. Mereka pun mengetuk pintu dengan keras. 'Tuhan, Tuhan, tolong bukakan kami pintu.' Namun, Tuhan itu menjawab, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun akan saatnya.' Nah, begitulah kisah gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Dari cerita itu kita mendapat pesan, yaitu berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dari apa? Berjaga-jaga karena kita tidak akan tahu kapan Tuhan akan datang. Kita tidak akan tahu kapan waktu kita di dunia ini akan habis. Maka agar kita selalu siap kapanpun itu untuk menyongsong Tuhan, kita harus menabung dan membawa bekal untuk jiwa kita. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya, memulai hari dengan berdoa dan merenungkan kitab suci. Berdoa malaikat Tuhan setiap jam 12 siang atau jam 6 sore. Juga berdoa malam dan tak lupa setiap minggu selalu mengikuti misa. Nah, bisa juga kita mengikuti misa harian karena sekarang kan semuanya sudah online. Maka tidak akan sulit lagi untuk kita menyapa Tuhan setiap hari. Selain kita berdoa, kita juga harus berbagi kepada sesama kita. Sekarang ini sudah banyak platform-platform digital untuk menyalurkan bantuan kita masing-masing. Atau kita juga bisa mengembangkan diri kita agar dapat berguna untuk orang lain. Bahkan, untuk memberikan informasi positif kepada orang-orang di sekeliling kita, itu adalah merupakan tabungan kecil yang akan berguna untuk iman kita. Nah, setelah kita semakin terbiasa melakukan perbuatan baik dan berdoa, Tuhan Yesus akan mengarahkan kita sendiri nanti untuk melakukan perbuatan yang lebih besar untuk menambah tabungan iman kita selagi menanti kedatangan Tuhan.
Nah, apakah kita mau menjadi seperti gadis bodoh yang hanya menghabiskan waktu di dunia dengan sia-sia, atau gadis bijaksana yang selalu menyiapkan diri untuk menyambut Tuhan? Semuanya ada di tangan kita.